Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah birahmatihi tatanazzalu al-barakat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman, mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Dalam waktu yang tidak lama lagi, insyaallah kita akan bertemu dengan Syahrun Azimun Mubarakun, bulan yang agung, yang penuh keberkahan. Kita sekarang alhamdulillah sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, di mana Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban ini sudah mulai melakukan pemanasan. Bahkan Rasulullah SAW juga punya tradisi bagaimana beliau mengajak, mengingatkan para sahabatnya tentang akan datangnya tamu agung, itulah bulan suci Ramadan. Itulah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan aneka ragam keberkahan, kebaikan, khususnya untuk orang-orang yang beriman. Maka kita atas nama umat Muhammad SAW tentunya ingin meniru, mentauladani apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, mengingatkan pentingnya untuk mentarhib, memapak, mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah mengatakan, qad ja'akum syahrun azimun mubarakun. Sudah datang kepada kalian bulan yang agung, yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Pada bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita, sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Yuftahu fihi abwabu al-jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan kesempatan yang istimewa buat kita. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan peluang emas buat kita atas nama orang-orang yang beriman, di mana pada bulan suci Ramadan ini Allah membukakan selebar-lebarnya pintu-pintu surganya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hamba-hambanya yang beriman dengan mempersiapkan diri sedemikian rupa pada gilirannya meraih keberuntungan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, pada bulan suci Ramadan ini pintu-pintu neraka itu ditutup. Ditutup artinya Allah tidak menginginkan dari hamba-hambanya yang beriman, yang tentunya dengan berkomitmen untuk melaksanakan semua kewajiban, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, itu untuk masuk ke dalam neraka. Allah menargetkan dengan ibadah kita pada bulan Ramadan nanti itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang tentunya siap menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Pada bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan yang biasanya berkeliaran mengganggu anak Adam ini, khususnya mengganggu orang-orang beriman agar mereka itu melakukan maksiat, lari dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tadi membelenggu setan yang memang pekerjaannya adalah mengganggu tadi, menghalang-halangi, tidak menginginkan dari hamba-hamba Allah yang beriman tersebut untuk tadi melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan agar hamba-hamba Allah yang beriman ini melakukan maksiat. Maka pada bulan Ramadan itu dengan kasih sayang Allah, Allah membelenggu para syaitan tersebut. Dan ini tentunya adalah kasih sayang Allah kepada kita. Ini artinya keistimewaan buat kita, peluang yang dipermudah oleh Allah SWT untuk kita semuanya. Selanjutnya pada bulan Ramadan Rasulullah SAW juga mengatakan fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada bulan Ramadan itu terdapat satu malam di mana nilai malam itu sama dengan nilai 1000 bulan kalau kita melaksanakan kebaikan. 1000 bulan itu kalau diukur dengan umur hidup kita itu melebihi 83 tahun. Artinya seandainya seorang hamba Allah itu dianugerahi umur 83 tahun, itu usia yang panjang, usia bonus. Apalagi kalau usia yang panjang itu diisi dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berislam secara kafah, seutuhnya, secara totalitas, maka pasti ini akan menghapus semua mungkin
dosa, kesalahan yang dia lakukan seumur hidupnya. Jadi wajar kalau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan itu karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan ridha dan juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala semata, maka insya Allah dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dan inilah gambaran betapa bulan Ramadan itu agung, betapa bulan Ramadan itu adalah kaya dengan aneka ragam kebaikan, keberkahan. Maka barang siapa yang lalai lalu tidak mempersiapkan diri untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan ini, apalagi nanti setibanya bulan Ramadan bersikap tasahul, meremehkan, bersikap tidak mengambil langkah maksimal untuk memanfaatkan momentum ini, pastilah orang ini akan merugi dan akan menyesal seumur hidupnya. Maka dalam hadis tadi Rasulullah SAW menutup, man hurrima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang lalai mempersiapkan diri untuk meraih kebaikan-kebaikan yang sedemikian banyaknya, yang tidak memanfaatkan momentum kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT pada bulan Ramadan ini, maka dia akan menyesal dan dia akan tergolong pada orang-orang yang merugi. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan melihat apa yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti itu, kita semuanya juga ingin mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan ini. Kita persiapkan keimanan kita, spiritualitas kita, karena iman itu seperti akar pada satu pohon, yang akan menentukan nanti pokok pohon itu, yang akan menentukan mahkota, daun, rindang atau tidaknya pohon tersebut, dan akan menentukan juga buah, buah yang lebat tentunya, buah yang nanti bermanfaat. Kita harus memastikan persiapan keimanan kita memasuki kewajiban melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan ini sedemikian rupa. Karena ibadah saum dengan serangkaian ibadah-ibadah yang lainnya nanti pada bulan Ramadan, sesungguhnya itu adalah syariat Allah. Sesungguhnya syariat Allah yang diturunkan buat kita itu adalah untuk kebaikan kita semuanya. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah al-ilm was-saqafah, ilmu dan pengetahuan, khususnya seputar bulan Ramadan dengan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Kata ulama, al-ilmu qabla al-amal. Sebaiknya kita mempersiapkan ilmu dulu sebelum kita melaksanakan satu pekerjaan. Sekarang kita ingin memasuki bulan suci Ramadan. Kita diwajibkan untuk melaksanakan saum Ramadan 30 hari. Kita juga disunahkan pada bulan Ramadan ini untuk melakukan aneka ragam kebaikan, kebaikan yang lain.
Nah, semuanya ini tentunya harus kita persiapkan dengan ilmu. Ala basirah. Ini yang terbaik, gitu ya. Makanya jangan pernah bosan kita untuk selalu mengikuti aneka ragam pencerahan seputar Ramadan ini. Apa yang sekarang Ustadz sampaikan itu contoh, bagian dari bagaimana kita mempersiapkan diri dengan ilmu yang bersumber dari Allah maupun bersumber dari Rasulullah SAW atau dari as-salafus saleh seputar bulan Ramadan ini. Sehingga sekali lagi, apa yang nanti akan kita lakukan setibanya bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan itu benar-benar menjadi ibadah, kegiatan yang punya dasar ilmu, yang nanti pada gilirannya ibadah seperti itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingin menjadi orang yang hanya ikut-ikutan, yang latah, apalagi latah terhadap hal-hal yang salah, yang keliru, yang bersifat bid'ah barangkali. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang seperti itu. Kita ingin beribadah apapun bentuknya, dan ibadah itu berbasis ilmu, berbasis pengetahuan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasul mengatakan seperti itu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu menjadi orang baik, seharusnya orang itu belajar, gitu ya, mengkaji Islam, mengkaji agama Islam itu sedemikian rupa. Jadi jaminan kebaikan itu adalah bertumpu pada ilmu, bertumpu pada ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan yang kedua ini. Baru yang ketiga, persiapan yang harus kita siapkan tentunya adalah jasmani kita, fisik kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tentunya nanti, termasuk beribadah pada bulan Ramadan itu, kalau kondisi fisik kita sakit. Apalagi sekarang ini kita sedang menghadapi sebuah wabah, ujian dari Allah SWT, COVID-19, virus corona yang menguji umat manusia di seluruh dunia ini, termasuk kita di sini di Indonesia. Kita sadar benar bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa selamat dari ujian ini, untuk bisa terhindar dari wabah ini. Cukup pemerintah dengan perangkat-perangkatnya mengingatkan kita tentang bagaimana semestinya kita menjaga diri kita, bagaimana semestinya kita saling memahami antar sesama kita, komunitas masyarakat ini, agar kita berdisiplin. Yang semuanya itu sekali lagi, tahun ini merupakan tahun yang berat buat kita semuanya. Bukan saja di satu sisi kita memang diberi berita gembira untuk memasuki bulan suci Ramadan, tapi di sisi yang lain kita diuji oleh Allah SWT. Dengan aneka ragam ujian, dimulai dari ujian menghadapi virus corona ini. Kita persiapkan jasmani kita agar supaya kita masuk kepada bulan Ramadan ini sehat, fisik kita, kuat fisik kita. Karena dengan sehat dan kuat itu, pastikan kita akan bisa memaksimalkan semua usaha yang insya Allah akan kita laksanakan pada saat nanti bulan Ramadan itu datang.
Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, inilah barangkali tausiah, nasihat, dan sekaligus tarhib Ramadan kita pada tahun Hijriah 1441 ini. Kita semuanya berharap dan berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih berkah, lebih baik dibandingkan dengan Ramadan kita pada tahun-tahun yang lalu. Sekalipun kita harus menghadapi ujian yang berat seperti sekarang ini. Semuanya tentunya dengan persiapan. Wa'iddu lahum mastata'tum. Kita persiapkan. Kita persiapkan. Dengan persiapan, insya Allah kita akan sukses. Kita akan meraih yang lebih baik. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan dalam kesempatan menjemput dan mentarhib datangnya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita semuanya, memberi hidayah kepada kita semuanya, dan memberikan taufik pada kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Waffaqana Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.